dampak dari putusan PK ini ditolak para terpidana ini PK-nya, berarti pejabat Mahkamah Agung mengatakan putusan sebelumnya masih berlaku. Nah, kalau masih berlaku, nah berarti putusan sebelumnya ini adalah perkara pembunuhan, di mana di dalam putusan itu ada 3 DPO. Cuma saya jawab, DPO itu keluarnya dari BAP Rudiana. DPO itu. Jadi ya pukul 18.30 nih karena dia menyebut, saya ingin klarifikasi pukul dulu. Sebentar saya lagi bicara dulu nanti setelah selesai ya. Abang Pitra ya. Pukul 18.30 ya tanggal 31 Agustus 2016 Rudiana ini membuat laporan polisi dan langsung di BAP. Pada berita acara nomor 5 ditanya sama penyidik ya bahwa tahukah saudara siapa identitas para pelaku pembunuhan berencana dan persetubuhan anak itu? Dijawab oleh Rudiana dalam BAP itu. Silakan dibaca Pak Pitra BAP-nya. Di dalam BAP itu ya dikatakan bahwa adapun ya sering nih saya berkali-kali waktu 2 kali jadi narasumber di LC itu ya sambil menunjukkan handphone dengan saya itu. Adapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan anak itu adalah disebutkan semuanya itu sampai 11 pelaku bahkan 12 ya ada 1 Andika. Termasuk 3 DPO Andi, Dani alias dan Peggy alias Perong. Tidak ada kalimat berdasarkan interogasi saya terhadap orang-orang yang saya amankan berdasarkan keterangan AF, maka muncul 11 orang. Tidak ada. Seolah-olah dia tahu, melihat langsung pembunuhan itu, dia lihat dengan mata kepala sendiri seolah. Padahal dia tahunya saja itu setelah Eki berada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Ketika melihat Eki lukanya tidak wajar, melihat motornya juga tidak banyak yang rusak. Kan? Nah, artinya dia tidak melihat langsung peristiwa itu. Tetapi ya, dia dengan lantangnya, dengan lugasnya menyampaikan dalam kesaksiannya itu di BAP. Menyebutkan 11 pelaku itu termasuk 3 DPO. Jadi ya, kalaupun dampak dari putusan PK ini ya, harus dicari DPO-nya. Ya ditanyakan, periksa itu Rudiana. Dari mana dia bisa memunculkan nama 11 orang termasuk 3 DPO itu. Karena dia tidak menyaksikan. Kenapa saya mengatakan harus tanya ke Rudiana? Karena dari semua keterangan para terdakwa, para terpidana itu ya, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa saya melakukan, si Eka Sandi berperan sebagai ini, saya berperan sebagai, tidak ada. Itulah yang saya lihat juga dalam putusan ini, terdakwanya tidak mengakui. Saksi-saksi semuanya ada 22 saksi ya, tidak ada yang melihat langsung Pak Karni. Aib dan Dede itu hanya melihat lempar-lemparan. Setelah itu dia kabur ke arah sumber, dia pulang sama Dede. Berbeda dengan kejadian yang didakwakan itu di Jembatan Talun. Sementara dia tidak sampai Jembatan Talun, sudah pulang. Itu pun setelah itu dia kemudian mencabut keterangannya bahwa dia mengakui keterangan itu adalah bohong. Makanya diproses di Mabes Polri. Cuma Mabes Polri ini lelet. Kenapa enggak segera itu dia diproses? Kan itu. Kalau diproses kan jelas ada kepastian hukum memberikan keterangan palsu atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dampak dari ini. Selain ya harus tanya ke Rudiana. Saya yakin Polda Jawa Barat penyidik Polri ini tidak akan bisa lagi menetapkan tersangka kepada Peggy. Kenapa? Yang Peggy yang dianggap DPO. Kenapa? Karena dari ciri-ciri berbeda. Itu kata saudara tidak menetapkan. Dari ciri-ciri berbeda juga kemudian sudah ada putusan pra peradilan nomor 10 ya. Pit.pra tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024. Terkunci Pak Karni. Saya Bang Karni untuk menanggapi yang bersangkutan karena dia menyebut nama saya berkali-kali dan nama klien terkunci Pak Karni di amar putusan nomor 5 ya. Dalam putusan Prapit itu tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya. Termohon dalam hal ini penyidik berkenaan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon Peggy Setiawan itu kan terkait kasus Mas Vina. Itu udah salah itu. Pemahamanmu itu salah. Ya, lebih sehingga ya, saya yakin sekali Peggy tidak akan ya, tidak akan bisa dan lain itu maksudnya itu bukan. Kalau dua-dua gak ada bisa kita saya Bang Karni, makanya saya harus balas gitu loh. Ini, biar tuntas. Jadi saya menyampaikan ini satu, mengamati PK. Gitu. Yang kedua saya sebagai kuasa hukum Peggy ini ya, dampak dari putusan PK yang ditolak ini kan otomatis. Perkara pembunuhan itu masih ada. Otomatis DPO itu masih ada kan. Tapi kami sebagai pengacara Peggy, kami pastikan berdasarkan putusan pra peradilan Peggy tidak bisa ditetapkan tersangka lagi. Baik. Itu. Kalaupun Polda masih menanyakan, periksa dulu Rudiananya pada saat menyebutkan itu dari mana dia dasarnya. Menyebutkan 11 pelaku termasuk 3 DPO. Demikian Pak Karni. Kita mengikuti pemikirannya siapa tadi namanya lupa saya. Aduh, Tony ya. Karena dia ini selalu ribut terus di Cirebon. Nah, kalau saya mengikuti pemikiran dia ini berarti penyidik tidak bisa membuka sprindik baru. Anda ini ngomong asal-asalan saya lihat gitu loh. Pemahamannya itu ini nanti kita tanya ahli hukum ya. Penetapan tersangka lanjutnya itu tidak sah itu maksudnya itu Mas seperti penyitaannya, penetapan penyitaan.
penetapan penahanan, baik itu penggeledahan dan itu tidak sah lagi akibat dari penetapan tersangka itu untuk lanjutannya gitu loh. Bukan malah berarti penyidik tidak bisa buat sprindik baru. Hebat kali Anda gitu mengangkat undang-undang gitu. Nanti biar ahli hukum pidana lebih detail lagi menjelaskannya. Terus yang kedua, Anda tadi sering sebut-sebut nama saya padahal saya tidak pernah menyebut nama saudara gitu. Menyangkut terkait dengan saudara bilang tadi tidak adanya scientific crime dalam perkara tersebut. Ngerti nggak yang dikatakan scientific itu apa? Visum, tahu nggak visum apa? Hasil otopsi tahu nggak? Itu scientific bukti, itu mikro eviden mas. Itu loh, bukti ilmiah. Kalau memang visum itu bukan bukti ilmiah, waduh ini gawat kita nih. Kalau pemahaman Anda seperti itu gitu loh. Visum, et repertum, itu ada bukti ilmiah. Ya, hasil otopsi dan lain-lainnya. Jadi jangan dibilang tidak ada scientific. Nah terus yang kedua, terkait dengan Anda bilang sumbernya adalah dari Rudiana, Anda itu salah besar. Makanya pelajari semua berkas perkara. BAP itu bukanlah alat bukti. Alat bukti itu adalah keterangan saksi yang di bawah sumpah. Gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184. Di dalam putusan itu sudah jelas Rudiana menjelaskan dari muka persidangan. Dia itu mengetahui informasi A, B, C, D dan lain-lain itu dari Jaya dan Sudirman. Setelah itu dikembangkan penyidik dengan 7 terpidana ini. Teriaklah dia cerita, ini saya bertemu dengan ini dan rangkaiannya dari mereka sendiri. Jadi jangan Anda menafsirkan seolah-olah semua Rudiana hebat apa dia. Orang dia hanya pelapor gitu loh. Pengembangannya itu ya di penyidikan, di kepolisian. Bukan tugas Rudiana yang mengembangkan itu. Nah, maka dari itu saya minta Bung Tony itu baca lagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Di dalam pasal 184 KUHP itu alat bukti itu ada 5 mas. Jadi kalaupun saksi mas itu 5.000, nilainya cuma 1. Gitu loh. Nah, selain bukti saksi apalagi surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Nah, jadi biar kita ini pemahaman kita ini biar edukasinya tidak menyesatkan masyarakat gitu loh. Jangan juga dikarang-karang. Jadi yang mengerti hukum jadi tertawa melihat kita seperti ini. Gitu Mas. Jadi begitu Bung Karni, terima kasih. Baik. Tadi rekan Tony mengatakan bahwa saksi yang disumpah tapi tidak dihadirkan itu adalah tidak sah. Dengan alasannya dengan putusan MK nomor 74 tahun 2017. Keliru Pak. Permohonan 74 tahun 2017 itu ditolak Pak. Jadi itu bukan alas hukum Pak dia bisa bicarakan di sini. Jadi saya hanya mengoreksi aja Pak. Jadi bacanya itu semua permohonan itu ditolak Pak 74. Tadi saya sengaja saya baca. Mengatakan bahwa tersangka sudah dalam hal ini sudah melakukan praper kemudian dinyatakan bukan tersangka. Itu sesuai dengan perma yang sudah sangat jelas Pak. Saya sebutkan Pak permanya nomor berapa Pak ya. Saya terus terang saya nggak hafal. Perma nomor 4 tahun 2016 Pak, pasal 2 ada 3 sudah sangat jelas Pak dengan putusan MK juga. Bahwa orang ditetapkan tersangka masih tetap bisa disidik kembali. Bahkan bukti yang lama pun masih bisa digunakan, itu bunyi daripada amar putusan dari MK. Itu saya koreksi bahwa Peggy dalam hal ini bila penyidik ingin untuk menetapkan tersangka kembali, bagaimana itu saya rasa itu hak sepenuhnya dilakukan oleh penyidik. Jadi jangan memberikan kesan seolah-olah Peggy ini sekarang sudah 100% bebas, tidak bisa. Boleh menanggapi sedikit? Tapi siapa? Pitra sama Pak Pedrik sedikit saja. Ya gimana Mas? Tadi Bang Pitra meminta saya untuk mempelajari berkas putusan lagi. Saya bawa nih. Iya sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Pitra yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Sini. Nah, oke. Nih saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Aduh. Nih. Sebentar ini saya mau ngomong. Saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin yang mau menanggapi. Dengerin nih. Gitu. Ya. Ini putusan nomor 4 Pit ya. Silakan, gimana? Putusan nomor 4 Pit atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya termasuk ya Kak Sandi ya Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Ya, yang di persidangan kan. Alat bukti yang di adalah persidangan keterangan saksi di muka persidangan. Yes. Jadi apa yang di Sebentar, BAP itu? sebentar. Tunggu dulu, karena Nih, saudara ya. bilang apa yang di BAP itu? Sebentar. Nanti akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini diuji. saudaraku. Ini Jadi diuji jangan ya. ada nomor-nomor. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. Gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar Enggak, lihat. kamu duduk. Orang Nih. itu orang tua. Duduk situ. Terdakwa. Saya semakin suruh duduk saya nggak duduk. Enggak, kamu Terdakwa duduk Hadi aja situ. Saputra. Saya bacakan Saya dengar Sandi juga aja budek ya. saya gitu. Duduk aja situ. Jadi terkait Kau DPO, ngerti nggak pasal 184? Coba baca. terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana, Pasal 184 itu tidak ada bukan disebutkan BAP. bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Hei, Bahwa halo. semua jawaban Mas,
Dengar yang dulu. ada di berita acara Dengar pemeriksaan kepolisian Gimana? keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa membubuhkan mau parah. masnya itu Artinya, geleng-geleng di sampai tidur-tiduran nggak akan terdakwa bisa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan. Dia sendiri mengakui, baik dia sendiri yang mengakui maupun nama-nama lain. Itu keterangan di persidangan terdakwanya tidak ada. Lalu kemudian hakim yang katanya mewakili ya suara Tuhan ya, kok bisa terdakwa saja tidak mengakui, saksi yang lain juga tidak pernah melihat langsung, kok bisa diputus? Itulah yang Mas, saya maksud. makanya tadi simak saya ada bicara. kesiapan hakim. Anda ini nggak nyambung-nyambung Hanya sih saja, saya bicara gitu loh. Saya belum tahu apa Mas, pertimbangan hakim PK. Saya sudah bilang tadi Ya. mau 1000 saksi itu Menilai nilainya tidak itu ada satu. kehilapan hakim ya, itu Gitu saya loh. tidak tahu. Apakah penyusunan PK-nya yang tidak sistematis atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya masih melihat sampai hari ini masih menyimpulkan bahwa persidangan tahun 2016, Judiak Fakti ya tahun 2016 dan 2017 atas nama 8 terpidana ada kehilapan hakim Pak Kari. Hanya saja mungkin harus tepat. Makanya untuk itu saya ingin lihat dulu. Nah, kemudian putusannya saling putus. Kemudian untuk Pak Pedrik ya. Iya, Pak. Kalau tersangka sudah batal di Prapit, itu ada kemungkinan untuk dibuka kembali. Tetapi Pak, sudah dikeluarkan penghentian penyidikan berdasarkan perintah hakim pra peradilan ya. Untuk membuka lagi itu kan harus ada alat bukti yang belum pernah dipakai, Pak. Pada saat menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Dan alat bukti itu dalam jawaban pra peradilan itu kami baca semua, Pak. Hampir sama alat buktinya dengan sidang para terpidana pada tahun 2016 dan 2017. Kami lihat juga alat buktinya itu ada ijazah, ada ada kartu ini malah, kartu pintar KIP. Sudah alat bukti. Makanya kan mudah sekali dipatahkan. Sebagai bukti, alat bukti yang dihadirkan itu dipertimbangkan oleh Hakim Prapit meskipun dalam sidang formil dikabulkannya petitum nomor 5. Di antaranya adalah tidak sah segala penetapan keputusan lebih lanjut ya oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka diri pemohon itu dikabulkan karena melihat saksi-saksi yang dihadirkan Peggy Setiawan tidak berada di TKP. Akhirnya dikunci agar jangan main-main lah oknum penyidik itu menetapkan tersangka kepada seseorang tanpa ada alat bukti. Itu, Pak. Terima kasih. Begini, Saudara Tony ya, saya sampaikan. Yang saya sampaikan di sini itu adalah bila seseorang tersangka ngajukan praper, kemudian dikabulkan, tidak berarti dia tidak akan menjadi tersangka lebih lanjut. Dia bisa jadi tersangka tentu dengan bukti-bukti yang baru. Baru kan? Kalau Ya. alat bukti yang baru itu, jangan kita sesumbar di sini mengatakan sudah semua. Penyidik itu lebih pintar dari kita. Biar aja penyidik kalau dia merasa ada alat bukti, dia akan menetapkan tersangka, dia akan melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya, sebagai prosedur hukum. Tapi saya tidak mendahului, saya cuma mengatakan, jangan mengatakan bahwa dia sudah aman seumur hidup. Itu aja saya sampaikan loh. Saya tidak ada mengatakan bahwa tidak ada alat bukti. Saya bukan penyidik, mana saya tahu. Baik.